Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini gue akan bahas salah satu game play to earn. Tapi kali ini chainnya bukan di BSC nih. Ini menurut gue di salah satu chain yang lumayan menarik ya. Ini chainnya adalah FTM atau Phantom ya. Yang dimana sekarang harganya ini sekitar 1,2 dolar lah gitu ya. Ini Phantom, ini gue pernah bahas. Ini project apa? Ini project yang salah satu project yang cukup legit lah menurut gue gitu ya. Karena dari sisi gas fee, keramaian, dan penggunanya itu cukup banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi namanya adalah Tank Warzone gitu ya. Kita akan bahas sedikit. Ini a fully decentralized play to earn battle game gitu ya. Di sini kita udah bisa mainin gamenya, nanti kita akan mainin biar kita kurang lebih tahu ya gamenya seperti apa gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya, the first blockchain game on Phantom and invested by Phantom ya. Jadi Phantom Foundation-nya sendiri, jadi emang ini beneran koin Phantom-nya itu nge-invest di game ini gitu ya. Jadi game ini menurut gue lumayan punya potensial karena Phantom Foundation pun melihat potensial itu gitu ya. Di sini ya kita ada beberapa various gameplay seperti solo, sama teman atau bikin tim gitu atau battle dengan orang lain untuk dapetin duit, otomatis play to earn lah ya sistemnya, ataupun hanya dengan staking NFT kalian gitu. Oke, di sini ada kurang lebih contoh permainannya, tapi gua nggak akan mau spoiler dulu biar kalian bisa lihat nanti lah ketika gua main gitu ya. Nah, kemudian ada di sini ada special pre-launch event Mystery Box. Ini sepertinya sudah lewat ya kalau menurut gua. Nah, di sini ada 5 tipe jenis tank ya. Di sini ada 5.923 yang common, uncommon, rare, epic, dan legendary gitu. Kalau total supply dari NFT tanksnya itu hanya 10.000 karena di sini menjual hanya 10.000 mystery box gitu ya. Di sini ada game modes-nya, di sini ada PvE yang story mode, kemudian PvP, kemudian di sini Battle Royale ya. Di sini dimana pastinya kalau Battle Royale tanknya udah bisa jalan, udah bisa ngarahin kemana kurang lebih seperti inilah ya. Tapi sistemnya Battle Royale. Tapi kita masih nggak tahu apakah 3D atau enggak karena di PvP ini masih 2D. Jadi Battle Royale kita berharap sudah 3D ya. Terus ini ada World Boss gitu ya, dimana di sini lawan powerful boss buat dapat rare NFT rewards gitu ya. Jadi bisa dapat tank lagi mungkin kita juga masih nggak tahu ya. Lalu di sini kita juga bisa beli land. Lalu di sini juga ada guild wars gitu ya. Jadi antar guild bisa perang juga gitu ya. Nah, kemudian di sini ada metaverse various ways to earn. Cara earn untuk di metaverse-nya gitu lah ya. Nanti ketika kalian buy land gitu, kemudian kalian juga bisa punya factory, garage, dan billboards-nya lah kurang lebih seperti itu. Nah, sini kemudian sudah ada juga marketplace-nya ya, tempat untuk buy and sell NFT gitu. Nah, kemudian kita akan cek dulu tokenomics-nya. Oke, jadi tokenomics-nya adalah ada tank, ini NFT aset, ini jenis ERC721 ini adalah non-fungible token gitu ya, ini tipe token NFT lah intinya seperti itu ya. Ada dua token yaitu tickernya WBON, jadi namanya Warbond token, sama Tank Gold token gitu ya. Ini istilahnya AXS-nya yang WBON, T-Gold ini ada SLP-nya gitu. Kalau WBON kita bisa lihat utility token for trading tanks, NFT, equipment, booster fleets, and staking gitu ya. Lebih ke pada saat awal-awal kalian mau beli tanknya lah harus pakai WBON gitu ya. Lalu di sini total supply-nya ada maksimalnya sebanyak 1 miliar. Sedangkan di sini SLP atau T-Gold-nya ya. Gue menyebut SLP biar lebih gampang dipahami gitu ya. Di sini rewards untuk PvE, PvP, kemudian World Boss, pokoknya semua jenis battle lah ini rewardnya T-Gold gitu. Lalu T-Gold juga bisa didapetin dengan staking Weapon, staking AXS-nya gitu ya istilahnya. Kemudian T-Gold juga digunakan untuk repair tank, beli equipment seperti armor, booster, custom, camouflage, untuk nama, kemudian badge, dan efek untuk tank kalian. Jadi di sini T-Gold itu udah ada sistem burn-nya ya. Nah, semoga kalau game ini legit, biasanya orang-orang banyak menggunakan T-Gold-nya ya untuk kepentingan in-game gitu. Tapi kalau enggak, misalkan orang menggunakan T-Gold-nya untuk kepentingan jualan dapat duit, maka otomatis harga T-Gold-nya juga akan dump seperti itu ya. Sini otomatis total supply-nya is not predefined. Jadi artinya tidak ada total supply yang tetap ya. Jadi jumlahnya bisa selalu nambah ataupun kurang, ya unlimited lah istilahnya seperti itu karena bisa di-mint terus. Nah, kemudian di sini ada emission and price gitu ya. Jadi seberapa cepat sih token ini itu di print gitu ya istilahnya. Jadi ketika playersnya 1.000 ya, kita bisa lihat di sini
match per day-nya 5 atau 3 gitu ya. Di sini total maka yang terbentuk adalah 5.000 match per day ataupun 3.000 match per day gitu ya. Maka T-Gold emissionnya jadi 555.000 ya. Kalau kita bagi 5.000 maka hasilnya adalah 111 gitu ya. Jadi kita berpikiran bahwa dalam satu match PvE itu ya, dari total 5 berarti satu match itu kita bisa dapat 111 T-Gold gitu ya. Di sini kita bisa cek dulu sedikit tentang marketplace-nya. Marketplace-nya sini sudah jadi ya, jadi kita bisa trade antara tank dengan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat total volumenya ada 66.663 Wibon. Ini total volumenya sekitar 3.400 dolar. Total tank yang udah terjual sebanyak 29 tank. Ini last 24 hours ya, kita lihat dalam sebulan. Sebulan tanknya udah terjual hampir 263. Total volumenya 52 ribuan 800 gitu. Ini masih terhitung kecil ya dibandingkan dengan gameplay to earn yang sudah existing atau yang baru sekarang gitu ya. Tapi nggak masalah, kita cek dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat harga-harga tanknya ya. Di sini ada tipenya rare, common, otomatis common yang paling murah. Ya, lalu untuk rare, uncommon ya harganya udah di atas 100 dolar semua ya. Buat kalian yang mau coba-coba, gue boleh nyaranin untuk cari yang nggak sampai 100 dolar lah gitu ya. Atau bahkan cari yang di bawah 60 dolar, mungkin 56 dolar gitu. Kalau kalian bisa nemu itu, kalian boleh banget untuk coba gitu ya kurang lebih. Nah, di sini buat filternya kalian harus klik yang for sale, karena kalau kalian nggak klik yang for sale nanti nggak keluar ya tank yang dijual, hanya keluar tank yang tersedia apa aja sih gitu yang udah di listing, maksudnya yang udah keluar dari box itu apa aja gitu ya. Jadi kurang lebih kita udah tahu modal yang diperlukan untuk pakai tanknya. Kalau misalkan di PvE kalian hanya perlu satu tank, tapi kalau misalkan kalian di PvP kalian perlu 3 tank gitu ya. Jadi otomatis minimal dalam satu. Kalau kalian mau PvE kalian harus butuh 3 tank lah gitu ya kurang lebih. Tapi mungkin buat coba-coba kalian bisa dulu beli satu tank dengan cari yang paling murah lah gitu ya. Di sini kita bisa lihat harga legendary tanknya, ini harganya sekitar 2.200 2.300 dolar lah ya. Sini ada yang 3.500 dolar, kemudian di sini ada orang yang agak gila sih menurut gue jualnya 51.000 dolar gitu. Nah, ya otomatis NFT ada marketplace-nya, terserah orang yang jual lah intinya kurang lebih seperti itu ya. Kita akan cek white paper-nya sedikit. Di sini ada beberapa part yang harus kita bahas ya. Sebenarnya tadi tokenomics-nya sudah cukup jelas, tapi gue akan memperjelas lagi di bagian sini nih. Di bagian game earnings breakdown ya. Di sini biar kita tahu ya kurang lebih seperti apa. Di sini PVE-nya kita bisa dapat kalau menang 111 T-Gold, kalau kalah 33 T-Gold gitu ya. Lalu kita juga dapat XP gitu. Di sini PVE, kalau PVE World Boss ini tambahan, berarti ya ada ranking rewards juga dan tambahan NFT rewards dan XP gitu. Di sini kalau loss juga bisa dapat ya. Kita bisa cek. Nah, di sini kalau PvP T-Gold-nya itu dapat lebih banyak, tapi kalau kalah seperti ini juga dapat T-Gold ya. Di sini subjects can change upon launch gitu. Jadi ketika nanti udah official launch, mungkin reward dan kawan-kawannya itu tidak seperti ini ya, bisa berubah-ubah seperti itu kurang lebih ya. Oke, sekarang langsung aja kita akan tes untuk gamenya ya. Biar kita tahu kurang lebih permainannya seperti apa gitu ya. Kita akan klik play game. Di sini dia base-nya web browser, jadi kita nggak perlu download apa-apa, cuma pastiin aja web browser kalian yang di laptop kuat ya. Gua nggak nyaranin di HP karena biasanya kalau di HP pakai Unity agak berat ya, apalagi ini menurut gue game yang cukup berat. Cuma kalau mau dicoba biasanya di Android bisa di Kiwi browser seperti itu. Oke guys, jadi pertama-tama gamenya akan minta kalian untuk connect MetaMask, itu connect aja. Lalu gamenya akan ngeload gini, buat kalian yang lama itu tungguin aja karena untuk pertama kali emang agak lama ya. Lalu di sini kita pilih karakter, kita confirm aja tiap karakter punya tank yang berbeda, nggak masalah. Kita langsung cek aja dulu ada leaderboard ya. Jadi ini nanti gua akan jelasin leaderboard itu apa, tapi di sini kita akan coba main dulu ya. Sini kita pilih aja yang easy karena kita pengen coba main ini kurang lebih seperti apa ya. Nah, di sini kita ada punya skill, ini rocket, tengah shield, yang kiri itu untuk double attack lah gitu istilahnya. Nah, di sini mainnya seperti Candy Crush gitu ya. Kita bisa lihat di sini gue baru pertama kali menyesuaikan jadi agak kagok ya. Nah, untuk harus cari-cari dulu sedikit gitu. Nah, di situ
kalau apa yang kalian pecahin itu yang kalian dapat. Jadi contoh dapat roket, maka akan dapat roket gitu ya. Contoh dapat X2, maka roketnya akan jadi nembak 2 kali, kurang lebih seperti itu. Di sini kalian juga bisa dapat shield, dapat darah gitu ya. Jadi permainannya itu bisa nambah darah, nambah shield, bisa melindungi lah gitu ya. Jadi nggak selalu istilahnya hanya nyerang kiri kanan udah beres gitu, enggak ya. Nah di sini kalau kalian dapat banyak nih, tadi pertama kali gue main gue juga kaget kenapa dia dapat gitu banyak. Mungkin dapat roket dan X2-nya banyak, maka otomatis nyerangnya juga bisa sangat banyak, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini turn gue juga akan pakai skill ini lagi biar istilahnya agak nyicil lah gitu ya, itu tembakan halus gitu ya, tembakan ringan gitu. Dan sini kita matching lagi aja gitu ya. Tuh, di sini dikasih waktu sekitar 12 detik. Nah, ini kalian harus nemuin istilahnya seperti main Candy Crush lah gitu ya. Nah, itu dikumpulin udah lumayan banyak ya karena gue udah lumayan ngerti lah cara mainnya seperti apa. Di kanan itu ada health bar-nya ngurang ya. Tuh, kita bisa lihat, maka diserang-serang terus, ngurang terus. Seperti itu kurang lebih gamenya. Ya. Ini gue akan percepat biar langsung resultnya jadi apa, nanti gue akan kasih tahu selanjutnya ya. Oke, di sini gue menang, gue dapet 50 poin. Nah, biasanya di sini kalian tetap ke save ya itu poinnya. Jadi kalian bisa cek di leaderboard, lalu kalian bisa lihat sekarang gue urutan ke 124 dengan 50 poin. Dan sini time left before reset, jadi once nanti udah 5 hari gitu ya, sekitar 4 jam 8 hari lagi, maka semua leaderboardnya akan reset dari 0 dan orang-orang harus mulai lagi. Nah di sini buat kalian yang top 10 itu kalian bisa banget dapetin airdrop ya. Jadi ini beneran free to earn gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen cobain bisa banget. Di sini ada rulesnya beberapa ya. Kita bisa cek dari penghasilannya tuh. Total yang distribusikan ada sekitar 25.000. Kalau yang hard itu biasanya pendapatannya untuk top 10-nya lebih besar lah, intinya seperti itu ya. Dan turun terus ke yang easy gitu ya. Kita langsung cek terkait dengan pendapatannya. Oke, jadi buat kalian yang sangat tertarik untuk free to earn di game ini ya, kita bisa cek di table itu ya. Kita bisa lihat ya, buat kalian yang 10 besar di easy, itu kita bisa dapetin 200 wibon atau sekitar 10,5 dolar gitu. Jadi ini sih beneran free to earn ya. Jadi kita emang gak keluar modal, hanya internet, duit gitu ya, dan dapat duit gitu. Kita klik 900 di sini, nah ini tuh dapat hampir 47 dolar, itu hampir 50 dolar ya. Hampir mau 500 sampai 600 ribu ya. Dan misalkan kalau kita menangnya di hard juara 1 gitu, itu dapat 2.250 ya. Terus banyak 118 dolar, itu hampir 1 juta 500, 1 juta 600 ya. Ini cukup banyak untuk skala free to play ya. Jadi buat kalian yang pengen dapetin duit free to play, ini masih eventnya masih berjalan, kalian bisa banget cobain. Mungkin di Hamin 1 kalian kejar sampai tinggi-tingginya, itu bisa banget. Dan ini tanknya setelah kalian mainin itu random terus ya. Jadi tiap match akan berubah lah tanknya gitu ya. Jadi lumayan fair, dan di sini juga ada waktunya 4 hari 8 jam lagi gitu ya. Itu kalian bisa lihat rank yang tertingginya itu 15.000 poin. Jadi ya bersiap aja untuk ngalahin orang itu gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja gamenya seperti ini. Ini game yang cukup simple, cukup mudah. Tapi balik lagi, segala sesuatu investasi di bentuk play to earn kalian harus hati-hati ya, karena balik lagi untuk masuk beli NFT-nya itu super gampang, tapi untuk jual itu kita pasti pikir-pikir ya, karena susah jualnya gitu. Jadi selalu do your own research, baca white papernya dengan benar. As always, stay safe. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube AZ Crypto World. Oke, see you kalian di video-video lainnya. Bye.